Halo semuanya, saya Riko Erwansyah Maulan, NIM 29324545 dari Sustainability Executive Master Business Administration Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan simulasi mengenai bagaimana menjalankan proses manufaktur menggunakan ODO 18. Tutorial ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian untuk memudahkan pemahaman setiap tahapan proses. Oleh karena itu, pastikan Anda mengikuti setiap langkah secara menyeluruh agar mendapatkan gambaran yang lengkap ya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyusun Bill of Material atau BOM. Sebelum memulai proses penyusunan BOM, perlu ada latar belakang skenario yang telah disiapkan. Di sini kita punya perusahaan bernama PT Kita Manufaktur yang berencana melakukan produksi tambahan untuk mobil mainan Lego tipe rendah. Berdasarkan perhitungan kebutuhan minimum, stok ideal untuk produk ini adalah 7 unit. Sementara kondisi saat ini menunjukkan ketersediaannya hanya 6 unit. Oleh karena itu, diperlukan produksi sebanyak 1 unit untuk menyeimbangkan jumlah persediaannya. Sebelum proses manufaktur dilakukan, tim produksi perlu dulu untuk menyusun yang namanya Bill of Material yang mengacu pada skenario berikut. Nah, di sini kita sudah buatkan tabel Bill of Material untuk produk mobil Lego rendah. Di sini sudah kita buatkan tabel dan skenarionya yang akan kita masukkan ke dalam sistem ODO 18-nya nanti. Nah, pembuatan BOM ini menjadi langkah awal yang penting dalam sistem perencanaan produksi menggunakan ODO 18 yang berguna untuk memastikan kesiapan material dan efisiensi proses manufakturnya. Pada tahap awal, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun Bill of Material seperti yang tadi sudah dijelaskan. Namun sebelum proses tersebut harus dipastikan beberapa modul sudah terinstal di ODO 18. Yang pertama adanya sales, manufacturing, invoicing, accounting, inventory. Semua kelima modul ini harus terinstal di ODO-nya. Nah, kita langsung saja masuk ke halaman ODO-nya. Kita pilih di sini admin. Kita masukkan password-nya. Nah, kita masuk ke bagian apps. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa modul-modulnya sudah terinstal semua. Yang pertama adalah sales. Kita ketik di sini. Ada sudah terinstall manufaktur. Manufaktur sudah terinstall di sini. Lalu apalagi invoicing ya. Ya, sudah terinstall juga invoice. Lalu selanjutnya accounting dan inventory. Ya, di sini accounting sudah terinstall dan inventory. Nah, jadi semuanya harus dipastikan sudah ready atau sudah aktif di sistem ODO yang kalian miliki. Kita balik lagi ke sini. Nah, tampilannya akan sama seperti ini. Dia sudah terinstall antara ODO, sales, invoicing, inventory, dan manufacturing. Sama seperti di sini, ada sales, invoicing, inventory, manufacturing, dan accounting. Baik, langkah selanjutnya adalah pembuatan perusahaan. Di sini kita namakan perusahaannya adalah PT Kita Manufaktur.
Sebagai langkah awal dalam pengaturan sistem ODO 18, dilakukan pembuatan entitas perusahaan baru dengan nama PT Kita Manufaktur ya. Pengaturan ini dilakukan secara di sistem ODO-nya langsung melalui menu setting, user, dan company. Lalu kita pilih company. Ini detail-detail perusahaannya yang sudah kita siapkan yang akan kita masukkan ke sistem ODO-nya nanti. Nah, kita sekarang buka di setting, lalu kita pilih user and companies, kita pilih company di sini. Di sini saya sebelumnya sudah buat untuk PT Kita Manufaktur, dan sesuai dengan rencana yang kita buat, kita masukkan seluruh detail informasi perusahaannya ke dalam sistem ODO-nya di sini. Mulai dari nama, alamat, NPWP kita kosongkan saja, dan beberapa nomor telepon, email, dan lain-lainnya kita masukkan ke sini. Langkah ini menjadi dasar dalam memastikan seluruh transaksi dan aktivitas operasional perusahaan tercatat sesuai entitas yang telah disiapkan di sistemnya ODO, termasuk dalam modul-modul manufaktur, penjualan, dan akuntansi. Baik, langkah selanjutnya adalah penambahan pengguna baru. Setelah modul-modul utama terinstall, langkah berikutnya adalah membuat beberapa akun pengguna yang akan mewakili masing-masing fungsi dalam proses bisnis ini. Pembuatan pengguna ini dilakukan melalui menu user setting di ODO 18. Adapun pengguna yang diperlu ditambahkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah production yang bertanggung jawab atas proses manufaktur dan pembuatan BOM. Yang kedua adalah sales, menangani penjualan dan permintaan pesanan dari pelanggan. Lalu yang ketiga adalah warehouse, yang bertugas untuk mengelola stok barang, pengiriman, dan penerimaan barang. Dan yang keempat adalah financial and accounting, yang bertugas untuk mencatat transaksi keuangan, pembuatan invoice, dan pelaporan laporan keuangan. Nah, pastikan setiap user diberikan hak akses atau user roles sebagai tugas dan tanggung jawabnya agar alur kerja berjalan optimal dan terintegrasi antar departemen. Sini kita langsung masuk, kita ketik di sini setting, lalu kita pilih di sini user. Nah, kita bisa di sini klik new, dan bisa kalian masukkan di sini nama, alamat email, dan posisinya sebagai apa. Nah, di sini saya sebenarnya sudah membuat beberapa akun user yang sudah berkaitan dengan sistem manufacturing yang akan kita jalankan sekarang. Di sini saya sudah buat inventory, manufacturing, accounting, dan sales. Nah, di sini pastikan semua sudah terkonfirm ya, dan siap untuk digunakan. Selanjutnya adalah penentuan lokasi dari store kita. Yang pertama, kita masuk ke setting, lalu pilih inventory, lalu aktifkan beberapa mode warehouse atau storage location yang ada di sistem ODO ini. Langsung aja kita coba masuk ke inventory ya, lalu kita masuk ke warehouse di configuration, lalu kita ada warehouse di sini. Lalu selanjutnya kita pilih di sini, sudah pastikan sudah terchecklist ya, ini deliver one step, lalu incoming shipment di receive dan to store two step ya.
sebenarnya saya sudah masukkan ini semua ke dalam sistemnya Odoo, dan kita memiliki beberapa warehouse. Yang pertama adalah warehouse pusat atau WH, ya. Lalu ada warehouse raw material atau RM. Lalu di sini ada warehouse untuk work in progress atau WIP, dan yang terakhir ada finished good, yaitu warehouse untuk penyimpan finished good. Ini adalah membuat bill of material atau BOM. Untuk dapat membuat BOM, kita harus menentukan terlebih dahulu komponen atau bahan yang akan digunakan. Maka dari itu, langkah awal yang dilakukan adalah membuat produk yang akan diproduksi melalui kita masuk ke modul manufacturing, lalu kita klik produk, ya, lalu kita create di sini new product, dan kalian harus memasukkan beberapa identitas dari produk yang akan dibuat, seperti nama, tipe, kategori, jumlahnya, harganya, cost dari produksinya berapa, dan inventory settingnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Langsung kita masuk saja ke akun manufacturing. Kita logout dulu, lalu kita masuk ke akun manufacturing, kita masukkan passwordnya. Oke, nah di sini seperti perintahnya, kita masuk ke modul manufacturing, lalu kita di sini klik manufacturing, di sini ketik produk, ya, langsung kita klik di sini produknya. Nah, sebenarnya saya sudah memasukkan tapi sesuai dengan skenario yang di sini. Nah, di sini saya sudah masukkan semua daftar produk yang akan diproduksi. Nah, caranya kalau misalkan sebelumnya kita akan membuat list produk, langsung klik saja di sini new, ya. Lalu di sini diberi nama apa yang bisa akan dibuat. Lalu masukkan identitas-identitas terkait dengan produk, seperti tipe produknya, inventorinya, lalu price-nya, pajaknya atau cost-nya, dan kategori. Di sini semua kalian isi sesuai dengan skenario yang akan dibuat. Nah, saya sudah buat di sini semua komponen-komponen, bukan komponen tapi produk-produk yang akan dibuat. Mulai dari bannya, lalu kerangkanya, lalu cupnya, lalu beberapa produk-produk yang dibutuhkan dalam sistem Odoo ini. Ya, setelah sudah, nanti kita lanjut ke proses berikutnya. Setiap komponen pada tabel di atas akan dimasukkan ke dalam sistem Odoo satu persatu, seperti yang tadi sudah dijelaskan, dengan mengisi field seperti nama, kategori, satuan, harga beli, dan pengaturan inventarisnya. Setelah semua komponen berhasil didaftarkan, kita akan menyusun struktur bill of materialnya atau BOM-nya berdasarkan hierarki dan jumlah masing-masing itemnya. Dokumentasi ini menjadi acuan utama dalam proses produksi mobil Lego rendah, serta membantu dalam pengelolaan stok, pembelian material, dan perencanaan manufaktur yang efisien. Nah, setelah tadi kita memasukkan produk-produk apa saja yang mau diproduksi, sekarang kita membuat bill of materialnya, ya. Dengan cara apa? Kita masuk ke manufacturing tadi dan langsung saja kita pilih menu bill of material sesuai dengan skenario yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya, tadi manufacturing, produk, lalu ke bill of material atau BOM. Langsung saja kita masuk ke ini, sudah di akun manufacturingnya, ya. Lalu kita klik produk, lalu kita klik bill of materialnya. Nah, di sini kita pilih satu persatu bill of material apa yang dibutuhkan untuk membuat frame ban tipe rendah. So,
kita masuk satu persatu. Di sini saya sudah masukkan semuanya dan ini sangat mudah sekali. Anda tinggal masukkan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat frame ban tipe rendah tadi. Ada ban mobil tipe rendahnya, ada kerangka penghubung bannya, ada baut bannya dan olinya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan di sini dan kuantitinya atau jumlahnya diisi di sini dan tentunya unitnya akan seperti apa unitnya. Kita balik lagi ke sini. Nah, di sini saya sudah buat semuanya dari BOM atau Bill of Material frame ban tipe rendah ya. Lalu di sini ada BOM bodi mobil tipe rendahnya dan di sini ada BOM mobil Lego tipe rendahnya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Sama di sini tampilannya akan seperti ini jika kalian sudah mengisi semua BOM-nya. Oke. Ya, tahap untuk pembuatan BOM atau Bill of Material sudah selesai ya. Kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Langkah selanjutnya adalah pembuatan work center and operation. Setelah BOM selesai dibuat di tahap sebelumnya, sekarang kita lanjut ke pembuatan work center dan operation dalam proses manufacturing di ODO 18 ini. Nah, pertama kita membuat yang namanya work center. Untuk membuat work center, kita perlu login sebagai staff production atau manufacturing. Lalu buat work center sesuai dengan skenario yang dirancang. Pastikan nama, kapasitas, dan pengaturannya sesuai kebutuhan proses produksi. Nah, di sini saya sudah membuat skenarionya. Tabel ini adalah skenarionya, ya, dari mulai kode, work centernya, working hours-nya, lalu time efficiency, capacity, OEE target, ya, lalu cost per hours-nya, time before production-nya, time after production-nya, description-nya, dan company pembuatnya. Di sini mudah caranya. Kita masuk ke akun manufacturing-nya, lalu configuration, lalu kita masuk ke work center dan create. Nah, di sini saya sudah masukkan semuanya. Namun saya akan contohkan di sini. Kita masuk ke configuration ya, lalu masuk ke work center. Nah, di sini sudah terrecord semuanya yang sebelumnya saya buat, frame ban tipe rendah, bodi mobil tipe rendah, dan mobil mainannya. Namun jika mau membuat dari awal harus kita bisa klik di sini new ya, dan kita langsung masukkan saja di sini work center name-nya. Nah, setelah ini terisi semua, jangan lupa nanti bisa klik di sini dan klik save manual di sini. Nanti akan tersimpan dengan otomatis di work center ini. Nah, di modul yang sudah saya buat di sini saya sudah masukkan semuanya. Work center name-nya dari frame ban tipe rendah, work center mobil tipe rendah, dan work center mobil mainan tipe rendah. Nah, tapi jangan lupa untuk diklik save-nya secara manual setiap selesai pembuatan work center ya. Oke, selamat, work center berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu membuat operation untuk pendukung proses produksi secara lebih detail. Langkah berikutnya adalah membuat operation. Sebelum membuat operation di ODO 18 ini, kita perlu menyusun terlebih dahulu skenario proses yang akan dijalankan. Nah, saya sudah membuat di sini skenarionya, bisa dibaca di sini. Dan sebelumnya mungkin jika kalian mau membuat operation perlu disiapkan dulu yang namanya skenarionya. Lalu seperti biasa kita pergi ke modul manufacturing, configuration, operation, dan create. Di sini sebenarnya saya sudah juga membuat untuk operationnya ya, satu persatu kita buat. Kita langsung masuk saja ke sini. Kita masuk ke configuration, kita klik operation.
Nah, di sini kita klik new, dan jika sudah jangan lupa di save manual di sini agar datanya tersimpan. Di sini saya sudah membuat operationnya dari mulai frame bar mobilnya, perakitan mobilnya, lalu mobil mainannya. Nah, bisa dilihat di sini capturean yang saya buat, operation frame ban tipe rendah, lalu operation perakitan bodi tipe rendah, dan operation mobil mainan tipe rendah. Jangan lupa klik save manual setiap kali selesai membuat satu operation. Setelah tersimpan, nanti tampilannya akan seperti ini, sama seperti ini yang tampilannya di Odoo ya. Dan selamat, operation berhasil dibuat. Langkah berikutnya adalah membuat operation. Sebelum membuat operation di Odoo 18 ini, kita perlu menyusun terlebih dahulu skenario proses yang akan dijalankan. Nah, saya sudah membuat di sini skenarionya, bisa dibaca di sini. Dan sebelumnya mungkin jika kalian mau membuat operation perlu disiapkan dulu yang namanya skenarionya. Lalu seperti biasa kita pergi ke modul manufacturing, configuration, operation, dan create. Di sini sebenarnya saya sudah juga membuat untuk operationnya ya, satu persatu kita buat. Kita langsung masuk saja ke sini, kita masuk ke configuration, kita klik operation. Nah, di sini kita klik new, dan jika sudah jangan lupa di save manual di sini agar datanya tersimpan. Di sini saya sudah membuat operationnya dari mulai frame bar mobilnya, perakitan mobilnya, lalu mobil mainannya. Nah, bisa dilihat di sini capturean yang saya buat, operation frame ban tipe rendah, lalu operation perakitan bodi tipe rendah, dan operation mobil mainan tipe rendah. Jangan lupa klik save manual setiap kali selesai membuat satu operation. Setelah tersimpan, nanti tampilannya akan seperti ini, sama seperti ini yang di tampilan yang di Odoo ya. Dan selamat, operation berhasil dibuat. Berikutnya adalah membuat warehouse untuk raw material, work in progress, dan finished good, serta lokasinya di mana. Setelah menyelesaikan pembuatan dashboard dan operation di tahap sebelumnya, sekarang kita lanjut ke pembuatan warehouse untuk raw material, work in progress, dan finished good, lengkap dengan pengaturan lokasinya. Jadi Odoo ini sangat canggih sekali dan bisa menentukan untuk raw material di mana lokasinya, untuk barang-barang work in progress di mana lokasinya, dan finished good di mana lokasinya. Sebelum masuk ke langkah-langkah teknis pembuatannya, saya sudah menyiapkan skenarionya, penempatan warehouse dan locationnya yang sudah digunakan seperti berikut. Berikut ada raw material, locationnya, lalu WIP, dan finished good. Nah, untuk membuatnya kita create warehouse. Langkah pertama untuk pembuatan warehouse adalah dengan login sebagai admin, lalu masuk ke modul inventory, arahkan ke inventory, configuration, warehouse, dan create. Di sini pun saya sudah membuatnya semua dan memang sudah berhasil di sini untuk membuat warehouse-nya, 3 warehouse ya, RM, WIP, dan FG. Namun saya sekarang contohkan masuk ke akunnya admin, ke inventory atau warehouse. Sini kita masukkan passwordnya, login. Seperti yang modul yang saya buat, langkahnya adalah masuk ke inventory, configuration, warehouse, dan create. Di sini klik ke inventory ya, klik, and then klik di sini, lupa tadi, configuration, warehouse, configuration, warehouse. Nah, di sini karena saya sudah membuatnya tadi, sudah tercatat
atau terrecord atau dimasukkan ke dalam sistemnya Odoo warehouse apa saja yang akan diperlukan. Ada satu warehouse pusat, raw material, work in progress, dan finished good. Namun jika mau buat baru lagi di sini, kita tinggal klik saja new di sini dan masukkan nama warehouse-nya dan klik di sini. Jangan lupa kliknya samakan saja seperti ini untuk skenario seperti ini, dan jangan lupa kita save manually. Oke, di sini saya sudah buat di sini untuk warehouse raw material, lalu warehouse untuk work in progress, dan warehouse finished good. Nah, setelah ketiga warehouse berhasil dibuat, kita dapat melihat tampilan daftar seperti berikut. Tampilan ini menunjukkan bahwa warehouse untuk raw material, work in progress, dan finished good sudah aktif dan siap digunakan dalam inventory dan proses produksi. Nah, seperti ini kan, sama seperti ini, dan tampilannya akan juga seperti ini ya. Nah, selamat, warehouse telah berhasil dibuat. Selanjutnya adalah create location. Setelah menyelesaikan pembuatan warehouse pada tahap sebelumnya, lalu tahap berikutnya adalah membuat location untuk mendukung pengelolaan gedung yang lebih detail. Langkah pertama, kita akan masuk ke modul inventory, lalu kita masuk ke configuration, location, and create. Nah, dari sini kita bisa mulai menambahkan location sesuai dengan struktur dan kebutuhan masing-masing warehouse. Nah, di sini saya sudah buat sebelumnya, namun saya masuk lagi ke akunnya, ke aplikasinya Odoo. Configuration. Di sini kita klik location. Nah, sebelumnya saya sudah membuat location terkait dengan barang-barang yang terkait dengan yang akan kita buat nanti di manufacturing proses ya. Lalu seperti biasa kita langsung aja klik new, kita masukkan spare part atau stoknya, lalu kita samakan saja seperti ini, dan jangan lupa klik di sini save manually. Nah, di sini terlihat sudah ada beberapa yang sudah saya masukkan di sini, dan lokasi-lokasinya pun bisa terlihat di sini seperti raw material, finished good, dan work in progress. Apabila dilakukan filter, nah di sini berdasarkan warehouse-nya bisa terlihat di sini, tinggal tiadakan aja di sini, masukkan finished good, akan hanya record untuk yang kita sortir saja. Hal ini memudahkan dalam pengelompokan, pemanfaatan, dan pengelolaan alur pergerakan barang dalam proses produksi. Nah, di sini seperti yang kita lihat, misalkan di sini raw materialnya saja, di sini bisa terlihat semua raw materialnya aja. Di sini WIP-nya aja atau work in progress-nya aja bisa terlihat di sini, dan finish good location-nya bisa dilihat di sini. Dan selamat, penentuan location telah dibuat dengan berhasil. Tahap selanjutnya adalah create routes. Dalam proses pembuatan sebuah route, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memodifikasi beberapa pengaturan pada warehouse agar sesuai dengan alur pergerakan barang yang diinginkan. Sebagai langkah awal, kita akan mulai dari pengaturan pada warehouse raw material agar dapat mendukung alur distribusi ke work in progress atau WIP. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke sistem Odoo-nya ya. Lalu kita klik configuration, lalu di sini ada route. Nah, di sini kita balik lagi ke petunjuknya. Sebenarnya saya sudah buat di sini terkait settingan-settingan yang sudah disiapkan.
Nah, seperti di sebelumnya di raw material, di work in progress, manufaktur, finish good, dan semua sudah dimasukkan ke dalam settingan yang berlaku. Nah, di sini seperti raw material, kalian tinggal checklist saja apa saja yang perlu di checklist di sini. Seperti di raw material warehouse, lalu work in progress warehouse, dan finish good warehouse. Nah, lalu setelah memastikan seluruh pengaturan pada warehouse sudah selesai, langkah selanjutnya adalah menuju ke modul produk untuk melihat daftar produk jadi atau finish good yang tersedia. Nah, di sini kita bisa mulai menghubungkan finish good dengan road dan proses manufaktur yang telah kita atur sebelumnya. Nah, kita bisa lihat di sini, masuk ke produk sama seperti ini bentuknya. Nah, kita coba satu. Nah, pastikan ini terchecklist sales di sini ya, seperti petunjuk di sini, buy and manufacturing, inventory. Nah, di sini kita klik di sini buy, ya, agar sesuai dengan petunjuk di sini. Nah, setelah itu kita dapat mengakses fitur view diagram untuk melihat visualisasi rute yang telah dibuat. Pastikan untuk memasukkan warehouse yang terkait agar diagram menampilkan alur distribusi secara lengkap dan sesuai dengan skenario yang telah disusun. Nah, di sini caranya adalah road. Nah, di sini kita klik view diagram, overview. Nah, akan seperti ini. Ya, sama seperti ini. Dan selamat, road berhasil dibuat. Tahap selanjutnya adalah pembuatan MO, WO, dan SO transaction. Yang pertama, kita akan membuat manufacturing order atau MO. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat manufacturing order atau MO. Untuk itu, masuk ke dalam modul manufacturing, lalu kita klik tombol create atau new untuk memulai menambahkan manufacturing order. Pastikan detail produk, quantity, dan routing sudah sesuai dengan skenario yang telah disiapkan sebelumnya. Kita kembali ke akun manufacturing. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke manufacturing. Kita klik MO. Nah, di sini kita klik new di sini. Nah, setelah itu kita masukkan semua ininya. Selanjutnya kita akan mengisi field-field yang tersedia untuk melengkapi detail manufacturing order yang akan dibuat. Pastikan informasi produk, bill of material, quantity, deadline, dan responsible person-nya diisi. Nah, kalian tinggal isi aja di sini sesuai dengan yang ada di odonya ini. Kita samakan seperti ini. Seperti frame ban tipe rendah sudah saya buat. Lalu bodi mobil tipe rendah juga silahkan dibuat seperti ini, tinggal dimasukkan saja, nanti akan otomatis tercreate di sini.
Lalu juga mobil mainannya kita langsung masukkan aja dan langsung otomatis akan tercreate di sini. Setelah seluruh proses selesai, pastikan untuk menekan tombol mark as done agar manufacturing order berstatus done. Ya, di sini kita juga jangan lupa di sini harus di save manually ya agar si statusnya ini berubah menjadi done di sini. Ya. Selanjutnya untuk melihat work order, kita bisa lihat di sini tampilannya akan seperti ini. Ya. Demikian penjelasan terkait dengan modul manufacturing pada Odoo 18. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.